Kali ini, Pichel akan mereview sebuah laptop dari Asus yang memiliki tampilan sama namun dengan internal yang sudah mendapatkan peningkatan dibandingkan generasi sebelumnya. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas sebuah laptop premium dari Asus yaitu Asus ZenBook UX 325EA. Secara tampilan ini sangat mirip dengan model sebelumnya, tetapi upgrade internalnya ini yang menjadikan ini lebih menarik. Pichel akan tetap bahas terkait dengan desainnya, namun yang menjadi fokus utama di sini nanti adalah bagaimana kemampuan internalnya. Spesifikasi laptop ini sebagai berikut. Prosesor Intel Core 11th Gen i7 1165G7, RAM 16GB LPDDR4, storage NVMe 512GB, integrated GPU Intel Iris Xe graphic dengan 1GB shared memory, layar IPS 13,3 inci 8-bit 300 nits dengan resolusi Full HD dan refresh rate 60 Hz. Di bagian desain, sepertinya Asus mempergunakan moto "kenapa harus berubah kalau masih oke". Tampilannya benar-benar sama persis dengan dua model ZenBook yang sudah Pichel pernah bahas, yaitu yang UM425 untuk ZenBook 14 inci versi AMD 4000 series, dan UX425 untuk ZenBook 14 inci versi Intel yang generasi ke-10. Secara material, laptop ZenBook UX 325EA masih mempergunakan bahan aluminium alloy dengan desain yang sangat premium. Terlepas desainnya sama, Pichel sih masih suka banget nih dengan model ZenBook seperti ini. Di bagian panel depan, masih dengan spoon metal finish atau motif melingkar dan ditemani oleh logo Asus di bagian sisi kanan dengan silver glossy finish. Warnanya sendiri, Asus masih menawarkan model ini dalam dua warna, yaitu yang pertama pine gray dengan aksen yang lebih gelap, dan lilac mist dengan aksen yang lebih cerah seperti kita yang review kali ini. Secara keseluruhan, Asus ZenBook UX 325 ini mempergunakan warna dan material yang sama dengan panel depannya, seperti area sekitar keyboard hingga panel bagian bawah. Palingan hanya di bezel layarnya saja yang mempergunakan plastik berwarna hitam dengan tekstur yang agak sedikit kasar. Secara dimensi, ZenBook UX 325EA ini memiliki ukuran 30,4 x 20,3 cm dengan ketebalan hanya 1,4 cm dan berat 1,11 kg. Bodinya ini juga sudah memiliki standar militer AS yaitu MILSTD 810G sehingga akan lebih tahan dalam berbagai kondisi ekstrim seperti guncangan, suhu, uji jatuh, dan banyak lagi tes lainnya. Beralih ke bagian port, Asus ZenBook UX 325EA ini memiliki port yang terletak di sisi kiri dan kanan laptop. Untuk sisi kiri terdapat satu port Full HDMI 2.0, dua port Thunderbolt 4, dan sebuah indikator baterai. Di sisi kanan terdapat satu port USB 3.2 Gen 1, micro SD card reader, dan sebuah indikator disk activity. Yang menariknya di sini adalah adanya peningkatan dari Thunderbolt 3 menjadi Thunderbolt 4. Secara kecepatan transfer sih masih sama saja dengan 40 gigabit per second. Tapi kelebihannya adalah kemampuan transfer yang lebih baik, terutama untuk kabel hingga 2 meter, support 2 layar 4K dibandingkan 1 layar 4K di generasi sebelumnya, dan juga kompatibilitas yang lebih baik dengan interface lainnya, seperti contohnya USB. Namun yang mengecewakan adalah tidak adanya port 3,5 mm audio jack di laptop ini. Kita hanya diberikan Type-C converter kepada 3,5 mm audio jack. Sayang banget sebenarnya, port Thunderbolt 4 seperti ini tuh hanya dipakai buat audio 3,5 mm audio jack aja. Jadi alternatifnya ya beli hub gitu deh, biar bisa lebih efektif pemakaian portnya. Untuk di bagian layar, Asus ZenBook UX 325EA mempergunakan layar ukuran 13,3 inci dengan panel IPS matte finish yang memiliki resolusi Full HD atau 1920x1080 dengan refresh rate 60 Hz. Saat Pichel cek, tipe layarnya ini tuh memiliki kode CMN1388 yang memiliki brightness 300 nits dan color coverage sRGB hingga 99%. Di sini Asus juga mempergunakan teknologi Nano Edge yang memiliki screen to body ratio hingga 88%. Sehingga ukuran bezelnya pun menjadi lebih kecil, yaitu 0,4 cm di sisi kanan dan kiri, 0,9 cm di sisi atas, dan 2,2 cm di sisi bawah. Pichel sih agak kurang srek ya dengan desain bezel bawah yang lebih lebar dibandingkan dengan model 14 inci yang memang lebih slim gitu bezel bawahnya. Kalau engsel, Asus ZenBook UX 325EA ini memiliki dua engsel di sisi kanan dan kiri yang sudah mendukung fitur Ergo Lift. Ini menjadikan laptop terangkat sebanyak 3 derajat dan menghasilkan tingkat ergonomis, pendinginan laptop, dan juga kualitas audio yang jauh lebih baik. Dan untuk bukaan layarnya sendiri mendukung hingga 143 derajat.
Urusan input device inilah yang menjadi salah satu bagian favorit dari Pichel. Di bagian keyboard masih dengan switch membran yang sama dengan pendahulu atau versi ZenBook sebelumnya. Kombinasi desain edge to edge, travel distance 1,4 mm, jarak antar key 19,05 mm, dan keycap disk sebesar 0,15 mm menjadikan salah satu keyboard favorit Pichel, terutama dalam banyak hal yang berhubungan dengan mengetik. Nyaman banget ngetik di keyboard laptop ini. Mirip feelingnya dengan keyboard MacBook Air 2013 yang Pichel punya. Karena memaksimalkan ruang untuk keyboard, maka bisa disematkan nih beberapa tombol ekstra di sisi kanan seperti contohnya tombol Home, Page Up, Page Down, dan juga End. Keyboardnya juga sudah memiliki backlight juga ya, dengan 3 tingkat kecerahan yang dapat diatur menggunakan tombol F7. Laptop ini juga sudah memiliki touchpad yang mempergunakan teknologi number pad. Dengan demikian, akan ada numpad yang muncul ketika kita tahan di bagian kanan atas dari touchpadnya. Dan kalau kita mau atur tingkat kecerahannya pun bisa juga mempergunakan tombol di bagian sisi kiri atas dari touchpadnya. Dengan ukuran yang standar ala ZenBook yaitu 13 x 6,5 cm, menjadikan pemakaian smart gesture pun jadi lebih mudah, seperti swipe atas, swipe bawah, swipe 2 jari, 3 jari, hingga 4 jari. Kalau untuk tombol klik kiri dan kanan ini sudah terintegrasi di dalam touchpadnya sehingga nggak kelihatan lagi tombol fisik yang di dalam touchpadnya ini. Untuk urusan performa, di sini yang menjadi pembeda antara ZenBook UX 325EA dengan pendahulunya. Tampilan boleh sama, tapi jeroannya ini nggak sama. Kali ini ZenBook UX 325EA sudah memiliki prosesor dari Intel Core i7 generasi ke-11 dengan codename Tiger Lake yang memiliki arsitektur 10 nanometer. Prosesor Intel Core i7-1165G7 ini memiliki TDP 28 Watt dengan konfigurasi 4 inti fisik dan 4 inti virtual, dan untuk frekuensinya sendiri ini base clock-nya berada di 2,8 GHz dan turbo max-nya hingga 4,7 GHz. Yuk, kita sama-sama uji dengan aplikasi benchmark seperti biasa. Pertama dengan Cinebench R20 dan ZenBook UX 325EA ini mendapatkan skor sebesar 1482 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 12 menit 23 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10, sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 9.577 untuk esensial, 6.375 untuk productivity, dan 4.462 untuk digital content creation. Secara rata-rata laptop ini mendapatkan skor 4.647. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian grafis, laptop ini juga mendapatkan peningkatan untuk integrated grafiknya, yaitu dengan mempergunakan Intel Iris Xe grafik. Dibandingkan dengan generasi ZenBook sebelumnya yang masih mempergunakan Intel Iris Plus Graphics 945, maka ada peningkatan maksimum frekuensi sebesar 200 MHz, yaitu dari 1,1 GHz menjadi 1,3 GHz. Untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark x Pi, dan hasilnya untuk CPU mendapatkan skor 3.595, dan GPU-nya 1490, sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 1633. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game dengan konfigurasi graphic setting yang paling nyaman untuk dimainkan di laptop ini. Beberapa resolusinya ada yang harus Pichel atur ke 1280x720 agar bisa dimainkan dengan frame rate yang lebih tinggi dan lebih nyaman. Yang pertama GTA 5 dengan resolusi 1280x720 dan setting normal, average frame rate di 43,2 dengan maksimum 60,9 dan minimum 29,7 fps. Untuk FIFA 19 dengan resolusi 1280x720 dan setting medium, average frame rate di 76,8 dengan maksimum 93,6 dan minimum 30,0 fps. Untuk game PUBG Lite dengan resolusi natif atau 1920x1080 dan setting medium, average frame rate di 82,9 dengan maksimum 102,8 dan minimum 70,6 fps. Untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 17,9 dengan maksimum 26,8 dan minimum 10,7 fps. Untuk game CSGO dengan resolusi natif atau 1920x1080 dan setting high,
Average frame rate di 46,0 dengan maksimum 65,7 dan minimum 15,9 fps. Untuk game Valorant dengan resolusi natif atau 1920x1080 dan setting medium, average frame rate di 124,8 dengan maksimum 202,2 dan minimum 47,9 fps. Untuk game Pro Evolution Soccer 2021 dengan resolusi 1280x720 dan setting medium, average frame rate di 49,2 dengan maksimum 60,9 dan minimum 35,4 fps. Untuk game The Sims 4 dengan resolusi natif atau 1920x1080 dan setting ultra, average frame rate di 38,8 dengan maksimum 57,9 dan minimum 4,3 fps. Untuk game Dota 2 dengan resolusi 1280x720 dan setting ultra atau best looking, average frame rate di 50,0 dengan maksimum 79,9 dan minimum 1,9 fps. Terakhir yaitu game Genshin Impact dengan resolusi 1920x1080 dan setting low, average frame rate di 41,8 dengan maksimum 60,9 dan minimum 25,9 fps. Untuk final test, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 6 menit 42 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Dari sini kita bisa lihat bagaimana ZenBook UX325 AI ini memiliki performa yang baik, terutama untuk urusan yang berhubungan dengan CPU-nya. Beberapa contoh seperti rendering Blender dan juga Adobe Premiere Pro dapat dilakukan dengan baik dan dengan cepat tanpa ada hambatan. Namun di bagian GPU ini yang menjadi kendala, karena hanya mengandalkan integrated graphics saja sehingga nggak bisa secepat dibandingkan dengan laptop yang punya discrete graphic. Untuk urusan temperatur, Asus ZenBook UX325 AI ini memiliki sebuah kipas kecil di bagian kiri atas yang berfungsi untuk mengantisipasi panas dari laptop ini. Kita menguji laptop ini dalam suhu ruangan 26 derajat Celcius dan dalam keadaan idle, dan ini CPU usage-nya ini berada di sekitar 0,2 hingga 0,5%. Dan maka daya yang dihasilkan ini adalah sebesar 1,8 hingga 2,2 watt dan berada di temperatur 36 hingga 44 derajat Celcius. Frekuensi prosesornya sendiri tuh rata-rata berada di rentang 1,3 GHz dan sesekali tuh spike hingga ke 4,1 GHz. Saat stress test dengan Aiden 4 tercatat frekuensinya mencapai 4,7 GHz dan dalam beberapa detik awal doang nih, suhu maksimalnya langsung menyentuh 92 derajat Celcius dan powernya sebesar 33 watt. Setelah beberapa detik kemudian, akhirnya laptop langsung throttling dan stabil di frekuensi 1,9 GHz dengan rentang suhu 64 hingga 66 derajat Celcius dan dayanya sendiri stabil di sekitar 18 watt. Sehingga kalau menurut Pichel, laptop ini tidak berhasil memaintain maksimum frekuensinya oleh karena thermal throttling yang dialami. Pada saat load maksimal, maka frekuensinya ini bahkan di bawah dari base frekuensinya sebesar 2,8 GHz dan malahan bertahan di 1,9 GHz. Kalau mau performa yang lebih baik, jelas kita harus pakai semacam cooling pad gitu agar bagian dalamnya ini lebih sejuk dan tidak terlalu throttling parah. Di bagian audio sudah ada dua buah speaker yang terletak di sisi kiri dan kanan bagian bawah laptopnya. Audionya juga sudah dituning oleh Harman Kardon, sehingga memastikan kualitas suaranya atau audionya ini terjamin. Tendensi suaranya sih lebih ke arah mid frekuensi dengan sedikit low frekuensi, walaupun ya low frekuensinya ini agak sedikit ala kadarnya doang sih. Minimal nggak flat-flat banget gitulah bassnya. Dan sangat disayangkan sudah tidak ada port 3,5 mm dalam bodi laptop ini. Ya, namun nggak usah khawatir karena kita bisa pakai langsung USB dongle yang tadi Pichel udah bilang. Tapi kan tetap aja ya, sayang banget nih port Thunderbolt 4-nya. 40 GB cuma buat pakai 3,5 mm audio jack, mubazir tau nggak? Kita coba tes di volume maksimal dan speaker internalnya ini dapat menghasilkan suara rata-rata 70,4 desibel dan maksimal 79,8 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Asus ZenBook UX325 EA.
Bersama webcam, sudah ada webcam dengan resolusi 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1280x720 piksel dan ditemani oleh indikator putih yang akan menyala saat webcam sedang aktif. Webcamnya juga sudah mendukung fitur IR kamera sehingga dapat menjadikan wajah kita sebagai password dan membantu memudahkan kita dalam login ke Windows tanpa perlu repot-repot lagi tuh ngetik password. Berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Asus ZenBook UX325EA. Jadi ini dia merupakan contoh hasil video dari webcam laptop Asus ZenBook 13 UX325. Ini dalam resolusi 720p dan 30 fps, dan juga kalau untuk fotonya adalah 1280x720 juga. Ini ada dua mikrofon di bagian atasnya di dekat dengan kameranya. Harusnya sih suaranya juga bagus, walaupun memang kulit agak sedikit kekuningan. Ini kayaknya ciri khas dari kameranya Asus, tapi overall cukup oke lah untuk keperluan zoom. Oke. Di bagian konektivitas sudah ada Wi-Fi card dari Intel, yaitu Intel AX201 yang support Wi-Fi 6 802.11ax dan juga Bluetooth 5.0. Di bagian baterai, Asus ZenBook UX325EA ini memiliki baterai berjenis lithium polymer dengan kapasitas 67.000 mAh yang berada di bagian dalam dari laptopnya. Dalam pengujian baterai, daya tahan baterainya ini sanggup bertahan selama 2 jam 38 menit dalam keadaan full load dan juga maximum brightness. Kalau hanya sekedar pakai untuk Microsoft Office dengan medium brightness sih, ini bisa bertahan sekitar 5 hingga 7 jam. Bisa juga sih turunin brightness-nya ke paling rendah dan juga pakai mode power saving, jadi bisa dapat hingga lebih dari 8 jam. Metode pengisian baterainya ini dapat mempergunakan charger bawaannya yang memiliki daya spesifikasi 20 volt 3,25 ampere dengan total daya 65 watt. Dan adaptornya sendiri juga sudah support multi voltage, yaitu 15 volt 3 ampere atau total 45 watt, 9 volt 3 ampere atau total 18 watt, dan 5 volt 3 ampere atau total 15 watt. Colokannya ini mempergunakan salah satu port Type-C yang ada di sisi kiri laptop, sehingga kalau sudah pakai buat ngecharge, hanya tersisa satu port lagi untuk Thunderbolt-nya. Durasi pengisian sendiri tuh dengan kondisi laptop mati dan daya maksimalnya yaitu 65 watt tadi, maka dibutuhkan waktu sekitar 1 jam 44 menit. Nanti saat pengisian akan ada indikator berwarna orange di sisi kiri dari laptopnya. Di bagian upgrade, ZenBook UX325EA ini hanya memiliki kemampuan upgrade di bagian storage saja. Untuk memorinya sendiri sudah disolder sebesar 16 GB seperti yang Pichel sudah sebutkan sebelumnya. Kalau di sisi storage, hanya ada satu slot NVMe tipe 2280 yang saat ini sudah terisi dengan kapasitas 512 GB. Sehingga untuk upgrade hanya bisa mengganti NVMe yang ada, selebihnya nggak ada lagi opsi untuk upgrade di laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Asus ZenBook UX325EA ini merupakan sebuah penyegaran baru dari lini ZenBook sebelumnya. Secara tampilan luar masih mengusung bentuk yang sama dan nggak ada perbedaan signifikan di sisi desainnya ini. Peningkatan internalnya dengan mempergunakan Intel Core i7 generasi ke-11 memang menjadikan penyegaran yang cukup baik. Apalagi dengan adanya Intel Iris Xe di bagian grafik, ini menambah performa untuk desain, editing, bahkan untuk gaming ringan. Kendala yang Pichel hadapi sebenarnya adalah di throttling. Lagi-lagi throttling dan throttling. Ya, di mana ini memiliki panas yang berlebih. Kalau dengan pekerjaan yang cukup demanding, maka sudah bisa dipastikan ini bakal turun sendiri performanya. Dan panas di bodinya sendiri pada saat load yang tinggi akan sangat tidak nyaman kalau laptopnya ini kita taruh di paha kita gitu. Selebihnya sih Pichel nggak ada concern lain terkait dengan laptop ini. Laptop ini dibanderol dengan harga mulai dari 14,8 juta dengan konfigurasi Core i5, 512 GB SSD, dan 8 GB RAM. Namun untuk model yang kita review ini yaitu Core i7, 512 GB SSD, 16 GB RAM, ini tuh dibanderol dengan harga 17,8 juta. Kedua model ini sudah dilengkapi juga dengan Microsoft Office Home and Student 2019, sehingga nggak perlu lagi nih repot-repot beli Office. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan Asus ZenBook UX325EA. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga sukakan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.